Biarlah Tuhan Engkau memperlengkapi setiap anak-anak-Mu yang bertugas pada pagi hari ini. Biarlah Kau memberikan roh-Mu sehingga kami bisa mengerti isi hati Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar Bapa, sehingga kami semakin serupa dengan anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kesempatan ini kami pergunakan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan Ibu Teti untuk yang pertama. Belum dibuka mic-nya, Bu. Buka mic-nya dulu. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Amsal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Demikian firman Tuhan. Ada yang bisa disampaikan, Bu Teti? Mungkin apa yang ditangkap dari pesan firman Tuhan ini? Baiklah, jadi Ya. kita firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan mudah terbujuk oleh perkataan-perkataan yang manis-manis saja begitu. Dan ini merupakan suatu dilema juga dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Ada orang yang berkata lembut memang karena kelembutan hatinya begitu, dan isinya pun pesan-pesannya ketika berbicara memang ingin melihat seseorang yang diajak bicara menjadi orang-orang baik, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak terang. Tetapi ada juga orang yang sepertinya memuji kita, sepertinya senang dengan kita, tetapi itu tadi hati orang nggak ada yang tahu, ya. Maka kita harus selalu waspada. Jangan kita terlalu senang ketika ada yang memuji atau terlalu sedih ketika ada yang berbicara sepertinya mungkin itu menghina, mungkin itu meledek, mungkin itu meremehkan, melecehkan. Jangan mudah down mental. Jadi di sini kita supaya berpikir ulang berapa kali ketika mendengarkan semua apa yang kita dengar. Kita buat filterisasi, yaitu firman Tuhan. Jadi itu yang saya pahami dari ayat ini, supaya kita berhati-hati kepada perkataan setiap orang. Harus kita bergumul, jangan juga jadi benci juga, jangan. Siapa tahu orang yang dipakai Tuhan buat mengasah hati kita kan, supaya kita lebih lebih sensitif lagi, lebih tanggap lagi gitu. Jadi kita jangan sampai ada konflik dengan orang lain, walaupun sulit. Mending kan firman Tuhan pun berkata, kalau marah silakan marah, tapi jangan mengeluarkan kata-kata hujatan. Simpan saja kemarahan dalam hati itu, nanti waktu yang akan membukakan semua hal. Waktu yang akan menyembuhkan. Kalau memang itu kata-kata itu memang hanya untuk siasat menjerumuskan kita dan lain-lain, nanti Tuhan yang akan membukakan semuanya. Kalau kita dicaci maki, terluka,
nggak usah juga benci, karena firman Tuhan pun mengatakan jangan menyimpan kesalahan siapapun. Jadi biar kita senantiasa dibersihkan oleh firman Tuhan setiap harinya. Lebih bagus kita Amen. banyak merenungkan supaya kita lebih tenang. Jangan pernah benci, benci, benci seseorang. Memang ini pengalaman. Memang di dalam hati kita, kenapa ada rasa dongkol tidak beralasan? Nah, kalau tidak beralasan itu berarti cuman tipu daya iblis supaya kita Betul. benci, supaya kita nggak ada teman, ya kan? Supaya kita mengurung diri. Tapi hati-hati juga Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan ingin kita sendiri aja dulu. Supaya kita Oke. lebih dekat lagi dengan Tuhan. Supaya kita Amen. lebih memperbaiki diri kita. Kita membangun suatu pondasi yang kuat. Membangun suatu rumah yang kuat di atas batu. Supaya ketika ada gelombang, angin badai. Artinya banyak godaan-godaan sana sini kita sudah kokoh Kuat ya. begitu. Itulah yang saya pahami di sini ya, karena begini, orang-orang berzina di sini bukan hanya secara fisik, tetapi Sih. orang-orang yang menyembah Tuhan selain Tuhan kita yang kita kenal Betul. dalam nama Yesus ya. Nah, nanti kita misalkan ada persoalan nggak selesai-selesai atau sakit, ayolah kita ke sana, nanti kamu di sana. Jangan ya, kita harus nggak terayu. Nanti seolah-olah kata firman Tuhan ini, kayaknya itu meringankan pikiran sesaat, tapi pada akhirnya kita sendiri yang susah payah. Jadi lebih kita mendengarkan suara Tuhan. Itu Amen. saja Bapak Ibu, salam semuanya. Oke, makasih Bu Teti buat sharingnya pagi hari ini. Tuhan berkati. Lanjutkan Ibu Nita. Amsal 5 ayat Amsal 6 sampai 5 ayat 10. 6 dengan sampai 10. 6. Oke. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Kalau dari perikop ini aku nggak bisa ngupas ke satu-satu. Cuman yang aku tertarik dengan ayat 7 ya. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang dari perkataan mulutku. Sebenarnya Tuhan tuh hanya ingin kita tuh taat ya, patuh gitu ya. Tapi sebagai manusia jujur eh, mungkin pengennya taat, tapi ada suatu itu selah yang jadi ketidaktaatan. Itu aja. Terus udah gitu janganlah kamu menyampaikan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu semestinya kita berpikir apakah ini baik atau tidak baik. Maksudnya eh, ya waktu muda lah istilahnya ya, udah tahu ada perkumpulan suka nongkrong lah, suka dugem judulnya atau apa. Kalau memang itu tidak baik ya nggak usah gitu, jangan kita menghampiri menyerahkan waktu kita ya dalam hal itu gitu, hanya untuk hal-hal seperti itu. Nah tapi pada era di saat remaja itu kan kita nggak berpikir seperti itu gitu, yang penting kita nggak mau kalah gaul atau nggak mau dicengin teman. Nah tapi kalau kita udah mengenal Tuhan ya memang Tuhan hanya ingin kita taat, jadi belajar untuk taat dengar-dengaran suara dia, walaupun mungkin dikucilkan dari teman-teman apa, tapi kita akan lihat ujungnya gitu. Tuhan akan pimpin tuh lihat di ujungnya, karena kita nggak bisa terbang apa itu yang akan ini, tapi Tuhan akan pasti memberikan yang terbaik. Itu aja. Oke, Ibu Nita, makasih buat sharingnya ya. Semangat terus, kita tetap belajar taat ya. Tuhan berkati. Ya, lanjut Pak Mulyono, Amsal 5 ayat 11 sampai 15. Shalom Pak Mulyono. Bisa dengar suara kami Pak Mulyono?
Jika tidak bisa saya baca ya, saya lanjutkan walaupun saya hanya membaca ya. Oke, Amsal 5 ya ayat 11 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, ah mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Ayat yang ke-15, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Amin ya. Nah, yang saya tangkap sih dari pesan firman Tuhan ini ada istilah apa ya? Penyesalan itu di belakangnya ya. Jadi ketika kita tidak taat, ketika kita tidak mau mendengarkan teguran, mendengarkan nasihat, tidak taat kepada firman Tuhan ya, seperti kitab Amsal ini katakan, maka nanti ujungnya kita yang sendiri yang sakit, kita sendiri yang mengeluh, kita sendiri nanti yang akan menyesal di akhirnya. Nah, oleh karena itu ya saya juga diingatkan agar lebih berhati-hati, lebih waspada ya, dan itu tadi lebih peka lagi akan Roh Kudus sehingga kita tahu ketika orang benar bermulut manis, kita harus bisa membedakan apakah dia itu dari Tuhan apa tidak, dan mungkin juga kita sedang dibentuk Tuhan, diproses Tuhan lewat orang tersebut ya. Oleh karena itu ya kita terus saling mendukung dan saling mendoakan, dan dikatakan agar kita terus mempunyai pendirian, kita taat dan kepada Tuhan. Kita libatkan Roh Kudus dalam setiap langkah kita, dalam setiap kita mengambil keputusan. Ya, amin. Itu saja yang bisa saya bagikan. Selanjutnya silakan Ibu Vera, Amsal 5 ayat 16 sampai 20. Silakan Bu Vera. Amsal 5 ayat 16. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintainya. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Amin. Kalau dari perikopnya peringatan terhadap perzinahan, di sini sih diingatkan bahwa kita tuh harus bersyukur di dalam suatu ikatan pernikahan ya, bahwa semua pasangan hidup itu harus dianggap sebagai kasih karunia daripada Tuhan. Jadi kita harus mensyukuri dan menerima dia apa adanya, seperti kita juga harus menyukai, menyayangi ya, dia menganggap dengan penuh dengan cinta yang seperti ditulis, biarlah rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Jadi ya kita diingetin bahwa kita tuh harus kembali kepada pasangan kita, harus kita menyayangi dia, dan kita penuh dengan bangkitkan rasa cinta kita dengan pasangan kita, sehingga kita tidak terpikat dengan yang lain gitu loh, dengan memikirkan yang lain, dengan perempuan, dengan keinginan-keinginan untuk perzinahan lah. Itu aja sih Bu. Thank you. Oke, ya thank you juga Bu Vera. Ya benar ya. Itu dari segi dunia, tapi dari segi Tuhan juga segi rohani. Maksudnya itu ya kita jangan mempunyai berhala yang lain. Berzina itu
kita mempunyai kepentingan yang lain yang lebih kita utamakan daripada Tuhan. Makasih Bu Vera, Tuhan berkati ya. Jadi kita tetap kembali kepada Tuhan, begitu kira-kira. Oke, selanjutnya kami silakan Pak Surwakti untuk ayat yang terakhir dan juga menutup pesan pagi hari ini. Silakan Pak. Ya, baca ayat 21 ya. Ya, sampai 23. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam kali dosa sendiri. Yang mati karena tidak menerima didikan, karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita hidup ini justru dari pertama ya, dari ayat pertama kita ini perlu hidup berhikmat. Kata berhikmat di sini kita tidak gampang dipengaruhi ya, bagi ragam keadaan situasi. Orang bisa kasih masukan, tapi kita punya keputusan berdasarkan apa yang kita dapat dari Tuhan. Hanya penting sekali hubungan pribadi dengan Tuhan itu menjadi tolak ukur apa yang kita ambil tindakan. Kenapa? Kalau Tuhan mau kita ini bukan sekedar ikut-ikutan, tapi memang kita menjadi berkat, bersaksi, baik dalam hal perzinahan ada dua gambaran, perzinahan secara rohani, perzinahan secara jasmani. Jadi ini menyangkut dua hal ini. Jadi perzinahan secara rohani artinya mulutnya berkata manis, tapi hatinya berbeda. Jadi perkataan dan tindakan berbeda. Itu bisa terjadi masuk dalam perzinahan yang berkaitan dengan Tuhan. Ya. Tuhan, tapi hati berbeda. Itu masuk perzinahan juga. Tadi saya katakan kalau dalam kehidupan kita ini kita harus setia di masa muda. Jadi kita jangan berpikir tentang pasangan orang lain, tapi kita perbaiki bagaimana kita dengan vertikal dan serta. Ketika dua hal ini perbaiki, kita akan mengalami namanya indah di dalam Tuhan. Indah. Indah di sini bukan karena kita memiliki banyak harta duniawi. Indah di sini karena kita memahami, mengerti keputusan yang kita ambil sudah benar dan konsisten dalam keputusan itu, dan kita tidak mudah dipengaruhi oleh situasi keadaan. Karena sekarang ini banyak pengaruh-pengaruh yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi kita sendiri membuat sebuah keputusan yang benar. Kita hidup tidak berdasarkan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Karena hanya orang yang melekat dengan Tuhan, dia memahami semua yang tertulis dari Amsal pasal 5 tadi. Dia tahu mengambil keputusan yang tepat dan benar. Hari ini dari ayat 1 sampai ayat ini menjelaskan supaya kita tidak gampang terkecoh keadaan situasi yang sedang berlangsung. Kita terpaut hati kita pada didikan dan anak Tuhan. Jadi demikian
kita tampil beda. Tengah-tengah dunia, hidup sekarang ini, perkataan kita, perkataan yang berkat. Perkataan kita mempengaruhi orang dekat dengan Tuhan. Perkataan kita menyadarkan orang dari langkah-langkahnya. Ini yang Tuhan mau dari sebulan yang kita baca. Tuhan memberkati, saya akan kembali kepada dia. Ya, baik. Terima kasih buat mbaknya yang sudah menutup untuk firman Tuhan pagi hari ini. Semoga firman ini bisa kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum nanti ditutup oleh Ibu Lydia Lalak. Kita mau sembah Tuhan dulu. Kita datang kepada Tuhan. Syikiralawayasi, katakaralawayasi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat pagi yang indah. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami sudah belajar Tuhan satu dengan yang lain. Kami tahu Bapa itu belum sempurna, tapi biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami mulai dari rumah kami Bapa ke tetangga kami, teman-teman kami, bahkan sampai ke ujung dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan di pagi yang indah ini, sebab Engkau baik, Engkau ajaib, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang memeliharakan sempurna, syikiralawaya syakaralaya syik. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan, bersyukur buat keluargamu, buat anak-anak, buat suami, buat istri, buat apa yang Tuhan percayakan sampai hari ini kepadamu. Mari ucapkan syukurmu. Syarabaya rabaya rabaya syik. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami angkat pujian kami kepadamu. Kami angkat hati kami untuk menyembah-Mu. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Yesus. Engkau yang layak terima segala pujian kami. Kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Syikiralabaya rabaya rabaya syik. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang mengenal kami lebih dari diri kami sendiri. Tuhan, ini hidup kami. Kami ingin terus belajar menyenangkan hati-Mu. Kami ingin terus belajar untuk melekat kepadamu Tuhan. Karena hanya dekat dengan Engkau Tuhan kami mendapatkan ketenangan. Ketika kami dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendapatkan kesembuhan. Ketika kami dalam hadirat-Mu Bapa kami dipulihkan hati kami lega, hati kami tenang, jiwa kami pun teduh. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Syikiralabaya syik. Tuhan kami memohonkan doa-doa pribadi kami, permohonan pribadi kami di hadapan Tuhan. Oh Bapak segala keluh kesah kami. Merabaya sekasikalah ya anak kasat atap ayah sakarabaya sek. Mari Bapak Ibu silakan sampaikan doa pribadimu kepada Tuhan. Syikiralabaya rabaya syik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat segala yang Tuhan percayakan sampai pagi ini sampai kami sehat ini. Aku berdoa Tuhan. Yesus. Syukurlah bayar syukur kata bayar. Dirabata. Syukurlah bayar bayar. Dirabata, rabasa.
Irobasan kita. Irobatan basan. Urobasan. Urobatan basan. Dikit. Irobatan. Rabaya, 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 syikira, rabaya, syih. Haleluya. Tuhan, ini hati kami Bapa. Ini permohonan kami Tuhan, doa-doa kami buat anak-anak kami Bapak, buat pekerjaan kami Tuhan, buat kehidupan kami sehari-hari Bapak. Jawab kami Yesus. Sembuhkan kami Tuhan, lawat kami pagi hari ini Tuhan. Borah Yesi kata Karabayesi. Jangan ada yang terlewatkan Bapak. Kau sanggup melakukannya Tuhan. Apapun masalah kami, sebesar apapun persoalan yang kami hadapi saat ini. Tapi kami Tuhan punya Allah yang lebih besar dari semuanya itu. Roh Kudus lebih dahsyat dari semua segala roh-roh yang ada di dunia ini. Engkau sanggup mengangkat kami, Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memulihkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan Engkau akan menjawab doa kami tepat pada waktu Tuhan. Oh Tuhan, berikan kami kekuatan ketika kami menghadapi proses. Berikan kami hikmat Bapa, berikan kami Bapa kesetiaan sehingga kami terus mengandalkan Tuhan dan kami percaya di dalam pengharapan kami Kau akan menjawab kami dan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami. Syikiralabaya si katakaralabaya si syiralabaya rabaya rabaya kasih karabaya si. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat. Haleluya. 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 Katakan haleluya. 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 Lebih sungguh katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami. Biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu Ibu Lydia Lalang. Sehingga Ibu Lydia Lalang Tuhan bisa membawa memimpin doa syafaat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bu Lydia Lalang. Silakan dilanjut untuk doa syafaat dan nanti doa berkat oleh Pak Surbakti. Ya, silakan. Diam ya, Mama mau berdoa ya. Amin.